Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 801-805. Selamat bersantai. Bab 801. Kau mendapatkan kristal intinya. Mata Zhao Feng berbinar-binar. Nan Gongsheng mengeluarkan kristal inti berwarna ungu gelap seukuran telur. Itu dia. Zhao Feng mengambil kristal inti tersebut dan menganggukkan kepalanya. Mata para elit dari 3 kelompok dipenuhi dengan ekspresi iri saat mereka melihat kristal inti. Meskipun kecil, kristal itu berisi dimensi Yuan sejati dan dapat dibandingkan dengan kristal inti dari seorang manusia di level Raja Alam Dewa Kekosongan. Yang paling penting, kristal inti ini berelemen angin dan petir, yang sangat cocok dengan teknik petir angin 5 elemen milik Zhao Feng. Dengan kristal inti ini, level pelatihan Zhao Feng akan dapat meningkat dengan cepat. Satu-satunya kelemahan adalah kristal tersebut tidak memiliki elemen air. Jika tidak, Zhao Feng akan bisa langsung menjadi lebih kuat secara instan. Nan Gongsheng, aku akan melakukan apa yang telah kujanjikan dan membantumu untuk mencoba mendapatkan kristal Dewa Iblis, kata Zhao Feng. Nan Gongsheng menganggukkan kepalanya. Dia telah membuat kesepakatan dengan Zhao Feng sebelumnya, jadi dia percaya pada kata-kata Zhao Feng. Keduanya berjalan di samping kolam darah dan menatap kristal Dewa Iblis yang terletak pada garis-garis sinar perak. Kristal Dewa Iblis berkilau dengan cahaya berwarna merah darah dan memancarkan kekuatan godaan yang jahat. Nan Gongsheng, aku harus memberitahumu beberapa hal sebelum kita mulai, kata Zhao Feng. Apa itu? Nan Gongsheng menatap kristal Dewa Iblis tanpa menyembunyikan api keinginan di matanya. Kristal Dewa Iblis bukan kristal dewa di bawah standar. Kristal dewa itu benar-benar mengandung kekuatan para dewa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kristal Dewa Iblis memiliki kesadaran jahat yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dunia fisik. Zhao Feng memperingatkannya, pertama, akan sangat berisiko mencoba mengambil kristal Dewa Iblis. Kedua, kekuatan kristal dewa terlalu mendalam sehingga secara fisik dapat mempengaruhi dunia. Kesadaran jahatnya juga tidak bisa diremehkan. Petik 2. Nan Gongsheng tahu poin pertama dengan sangat jelas dan poin kedua membuatnya berpikir. Bahkan jika dia mendapatkan kristal Dewa Iblis, dia mungkin akan diubah oleh kekuatan jahatnya. Pada saat ini, Bu Chaozi dari Aula Roh Bumi pun tiba. Nan Gongsheng mendapat kristal inti duluan, tapi bukan berarti aku tidak punya kesempatan, gumam Bu Chaozi sambil mengamati dari sebuah sudut. Dia mendengar apa yang mereka katakan. Sudah jelas bahwa kristal Dewa Iblis bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan orang biasa. Dalam kondisinya saat ini, bahkan Zhao Feng pun tidak menginginkannya. Aku sudah membuat keputusan. Nan Gongsheng menarik napas dalam-dalam saat ketegasan memenuhi matanya. Zhao Feng tidak terkejut dengan keputusannya. Dia melihat kemauan dan keinginan untuk berkuasa di mata Nan Gongsheng. Zhao Feng, kau sudah melebihiku dengan tingkatan yang terlalu banyak. Aku hanya bisa menatap dan menginginkan cerita legenda sepertimu. Kristal Dewa Iblis akan dapat mengubah takdirku. Niat pertempuran melonjak di mata Nan Gongsheng. Dia memiliki emosi yang campur aduk tentang Zhao Feng. Mereka berdua bagian dari generasi yang sama, tetapi hanya satu dari mereka yang telah mencapai puncak kekuatan Lautan Chang dan menjadi kaisar yang tak tertandingi yang bahkan diwaspadai oleh pesilat di level penguasa suci Allah cahaya mistik. Mendengar kata-katanya, tubuh Bu Chaozi, Kong Feiling, pemuda berjubah ungu, dan yang lainnya bergetar. Zhao Feng itu, keberadaan macam apa dia sebenarnya? Bahkan seseorang sekuat Nan Gongsheng mengatakan bahwa dia hanya bisa menatap dan menginginkan cerita legendanya. Hati semua orang bergetar. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Nan Gongsheng sudah cukup untuk masuk ke peringkat 100 besar peringkat pesilat jenius kekaisaran dan pesilat super jenius seperti itu mengatakan dia hanya bisa ingin seperti Zhao Feng. Pada saat ini, pemuda tampan di sebelah kolam darah tersebut diselimuti misteri. Bagaimana mungkin, Pak Tua Fei, Kong Feiling, Huang Yunhu, dan teman-temannya dari aliran suci 10.000 terpana. Keringat dingin muncul di dahi Gu Chaozi. Dia merasa bahwa Zhao Feng ini terlalu misterius dan menakutkan. Dia hanya bisa merasa beruntung karena sebelumnya tidak menyerang Zhao Feng. Aku hanya bisa berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk mencoba mendapatkan kristal Dewa Iblis untukmu. Zhao Feng menghela nafasnya. Adik seperguruan Zhao, aku percaya kepadamu. Aku bahkan mendengar bahwa kaulah yang membangkitkan pesilat setengah Dewa Kun Yun, kata Nan Gongsheng dengan nada menyelidik. Apa, pesilat setengah Dewa Kun Yun? Dia sudah muncul. Kali ini, giliran Zhao Feng yang terkejut. Nan Gongsheng menganggukkan kepalanya. Pesilat setengah Dewa Kun Yun telah dihidupkan kembali dan dia membuat kesepakatan dengan tanah suci bela diri sejati.
Saat ini dia mengendalikan taman pesilat setengah dewa yang terlupakan. Dia sebenarnya ingin menguji Zhao Feng. Bagaimanapun juga, itu hanya rumor semata yang mengatakan bahwa pesilat setengah dewa Kun Yun telah dihidupkan kembali. Namun, Zhao Feng tidak menyangkal apapun. Pesilat setengah dewa, para murid dan pesilat elit dari 3 kelompok dan aliran hanya bisa bergidik ngeri. Berdasarkan kata-kata Nan Gongsheng, Zhao Feng telah menghidupkan kembali seorang pesilat setengah dewa. Betapa mengejutkannya berita seperti itu. Pesilat setengah dewa Kun Yun. Pak Tua Fei tertegun. Dia sepertinya tahu beberapa informasi tentang pesilat setengah dewa Kun Yun. Sebelumnya pesilat setengah dewa hanya muncul dalam kelompok kekuatan dan aliran 3 dan 4 bintang. Dulu, pesilat setengah dewa Kun Yun sangat kuat. Namanya bahkan dikenal di antara kelompok dan aliran 4 bintang. Legenda seperti itu yang telah dihidupkan kembali oleh Zhao Feng. Zhao Feng kemudian berbicara dengan Nan Gongsheng dengan indera ilahinya. Zhao Feng mengetahui bahwa pesilat setengah dewa Kun Yun telah memasuki taman pesilat setengah dewa yang terlupakan melalui beberapa metode khusus dan terhubung dengan kekuatan keinginan pesilat setengah dewa yang tersisa di sana. Dalam situasi seperti ini, bahkan penguasa suci alam cahaya mistik pun tidak akan bisa masuk dengan paksa. Tentu saja, pesilat setengah dewa Kun Yun masih beristirahat. Dia akan membutuhkan waktu untuk memulihkan puncak kekuatannya. Zhao Feng menghela nafas setelah mendengarnya. Pada saat ini, anak pesilat setengah dewa pasti tidak akan tahu bahwa Zhao Feng telah mengulang kembali level pelatihan bela dirinya. Jadi dia masih akan bersikap waspada terhadap Kaisar Langit bermata kiri. Di kolam darah di sebelah altar Dewa Iblis. Meo meo, kucing kecil tiba-tiba melambaikan tongkat dengan cakarnya dan kristal Dewa Iblis pada sinar-sinar perak tersebut melepaskan kemilau cahaya ungu dan merah darah yang jahat. Kau bisa melakukannya. Zhao Feng hendak menggunakan kekuatan luar biasanya, tapi dia lalu mengurungkan niatnya ketika teringat bahwa kekuatan Nan Gongsheng menghususkan diri dalam dimensi ruang. Wosh! Nan Gongsheng melambaikan tangannya dan cahaya perak membentuk pusaran air yang menyedot cairan di kolam darah tersebut. Cairan itu nantinya akan diperlukan dalam proses selanjutnya dan sesudahnya Nan Gongsheng akan memberikannya kepada Zhao Feng. Kita telah menyelesaikan langkah pertama. Zhao Feng tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Alasan mereka menyedot isi kolam darah adalah agar mereka bisa mengisolasi kristal Dewa Iblis. Mereka juga membutuhkan kucing kecil yang saat ini menjadi pendeta Dewa Iblis untuk berkomunikasi dengan kristal Dewa Iblis. Jika tidak, kristal Dewa Iblis akan dapat menyebabkan banyak masalah dengan kolam darahnya. Boom, boom, boom. Nan Gongsheng benar-benar menghancurkan altarnya dan asap dan debu pun berhamburan kemana-mana. Kristal Dewa Iblis melayang di udara dan kekuatan jahatnya semakin melemah. Dalam sekejap mata, para murid dan pesilat elit dari Aula Bumi Roh, aliran suci 10.000, dan Istana Matahari Ungu memperhatikan dengan seksama. Jika ada kesempatan, mereka tidak keberatan untuk ikut campur. Namun untuk saat ini, tidak ada dari mereka yang berani mengganggu kerjasama antara Zhao Feng, Nan Gongsheng, dan kucing kecil. Zhao Feng sangat misterius dan Gu Chaozi dan teman-temannya merasa bahwa dia benar-benar tidak terduga. Ini adalah langkah yang penting, ekspresi Zhao Feng menjadi serius. Dia harus mengikat dan mengambil kristal Dewa Iblis. Langkah ini adalah yang paling berbahaya karena kekuatan apapun yang memiliki permusuhan terhadap kristal Dewa Iblis akan diserang balik. Satu-satunya keuntungan yang mereka miliki adalah bahwa kucing kecil telah mengendalikan tongkat Dewa Iblis dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan kristal Dewa Iblis. Meo meo, kucing kecil melambaikan cakarnya dan berkata bahwa ia tidak bisa menghentikan kristal Dewa Iblis menyerang balik. Ia hanya bisa membatasi serangannya. Datanglah. Nan Gongsheng tiba-tiba membuka telapak tangannya dan pusaran perak mulai perlahan berkembang. Kekuatan yang misterius mulai menarik kristal Dewa Iblis. Weng! Kristal Dewa Iblis tiba-tiba melepaskan cahaya berwarna ungu dan merah darah yang jahat yang menyapu ke arah Nan Gongsheng. Meo meo, kucing kecil mengayunkan tongkatnya, tapi ia hanya bisa melemahkan dan memperlambat sedikit serangan balik kristal Dewa Iblis. Mata jiwa es. Mata kiri berwarna ungu yang menerawang milik Zhao Feng tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang membeku dan rambutnya tiba-tiba menjadi ungu. Aku tidak menyangka Zhao Feng bisa menyembunyikan kekuatan garis keturunan mata dewa yang begitu kuat. Para murid dari 3 kelompok aliran terpana ketika kekuatan dingin yang membekukan menyelimuti kristal Dewa Iblis. Dalam situasi biasa dengan hawa dingin yang begitu intens, kristal Dewa Iblis pasti akan hancur. Namun teknik mata jiwa es Zhao Feng hanya membekukan jiwa. Jadi, teknik itu tidak membekukan kristal Dewa Iblis itu sendiri, hanya kesadaran jahat di dalamnya.
Kesadaran jahatnya hanyalah jenis energi batin lainnya. Bo, kristal Dewa Iblis memancarkan kabut berwarna ungu dan merah darah yang melesat ke arah Zhao Feng. Namun kekuatan fisik yang tak terlihat muncul di sekitar Zhao Feng. Kekuatan dari kristal Dewa Iblis sangat luar biasa dan bisa menekan sumber energi murni. Namun, kekuatan fisik Zhao Feng unik dan lebih kebal. Kekuatan serangan balik kristal Dewa Iblis juga bergantung pada seberapa mengancam dan kuatnya serangan terhadapnya. Peng, peng, Zhao Feng dan Nan Gongsheng terpental terbang setelah mencoba bertahan selama 1 atau 2 tarikan nafas. Tapi untungnya, kucing kecil berhasil berkomunikasi dengan kristal Dewa Iblis dan melemahkan serangan baliknya. Berhasil, Zhao Feng melihat bahwa lapisan es setengah transparan menutupi permukaan kristal Dewa Iblis. Tidak peduli seberapa kuatnya kristal dewa tersebut, itu hanya akan menjadi benda fisik biasa jika teknik mata jiwa es Zhao Feng membatasi jiwanya. Dari yang terlihat saat ini, mata jiwa es bisa melawan kesadaran jahat di dalam kristal Dewa Iblis. Nan Gongsheng menunjukkan ekspresi kegembiraan saat melihat sebuah harapan. Dia menarik napas dalam-dalam dan terbang ke arah kristal Dewa Iblis sambil menggerakkan kedua tangannya. Gambar perak samar mulai muncul bersamaan dengan gangguan di dimensi ruang. Ini adalah domain dimensi ruang milik Nan Gongsheng. Weng, dimensi perak yang samar berputar dan membentuk lubang besar. Dari lubang itu muncul kekuatan hisap yang kuat. Mata jiwa es. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunan mata dewanya secara maksimal dan es di permukaan kristal Dewa Iblis menjadi lebih tebal. Meo, kucing kecil tiba-tiba melemparkan tongkat itu ke dalam lubang perak. Batu berwarna ungu dan merah darah pada tongkat itu terhubung dengan kristal Dewa Iblis, dan cairan dari kolam darah juga telah berada di dalam domain dimensi ruang milik Nan Gongsheng. Di bawah kekuatan hisap yang kuat, kristal Dewa Iblis memasuki domain dimensi ruang milik Nan Gongsheng. Apakah itu berhasil? Nan Gongsheng muntah darah saat ia menahan serangan baliknya, tapi wajahnya dipenuhi ekspresi kegembiraan. Namun, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar pada saat itu. Berhenti. Kau tidak boleh mengambil kristal Dewa Iblis karena hal itu bisa membawa bencana ke kota bawah tanah dan bahkan seluruh dimensi ilusi ilahi. Berhenti. Kau tidak boleh mengambil kristal Dewa Iblis karena hal itu bisa membawa bencana di kota bawah tanah dan bahkan seluruh dimensi ilusi ilahi. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari pintu masuk yang mengarah ke wilayah kekuasaan manusia ular. Zhao Feng dan Nan Gongsheng menoleh. Mereka berhasil mengambil kristal Dewa Iblis, dan kristal tersebut sekarang berada di dalam domain dimensi ruang milik Nan Gongsheng. Begitu kata-kata itu terdengar, seorang manusia ular tua pun muncul. Manusia ular itu memiliki rambut putih dan kulit yang keriput. Dia memiliki punggung yang bungkuk dan membutuhkan banyak usaha baginya untuk berjalan. Semua orang memperlihatkan ekspresi aneh ketika tatapan mereka tertuju pada tetua manusia ular tersebut. Hehe, Raja Manusia Ular Tua yang sebentar lagi akan masuk kubur. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat memutuskan kemana kristal Dewa Iblis bisa pergi? Zhao Feng tertawa ringan. Mendengar perkataannya, semua orang pun menjadi riuh. Sulit membayangkan bahwa manusia ular tua yang bahkan tidak bisa berjalan dengan baik itu adalah Raja Alam Dewa Kekosongan. Bahkan Nan Gongsheng dan Bu Chaozi tidak bisa langsung merasakannya tetapi Zhao Feng bisa melakukannya. Aku adalah pendeta Dewa Iblis yang sebelumnya, tetua manusia ular berambut putih berkata dengan suara serak saat menatap tajam ke arah pemuda berambut ungu yang hanya berada di level alam inti asal kecil tersebut. Aura jiwanya telah mencapai batas akhirnya, namun Zhao Feng masih bisa melihatnya. Gu Chaozi dan para pesilat elit dari ketiga kelompok merasa jantung mereka bergetar dan mereka menjadi lebih waspada terhadap Zhao Feng. Jika tetua manusia ular berambut putih itu adalah pendeta sebelumnya, maka dia setidaknya akan berada di tahapan alam Dewa Kekosongan. Aku tidak akan menyerahkan kristal Dewa Iblis dengan alasan apapun. Apa hubungannya hidup atau matinya kota bawah tanah denganku? Nan Gongsheng tidak memiliki emosi. Dia telah banyak berkorban untuk akhirnya bisa memindahkan kristal Dewa Iblis ke dimensi ruangnya. Pendeta tua, kau mempertaruhkan nyawamu untuk datang dan menghentikan kami. Gu Chaozi tertarik. Sekarang kristal Dewa Iblis sudah ada di tangan Nan Gongsheng. Gu Chaozi tidak keberatan dengan beberapa variabel baru lainnya. Alis Nan Gongsheng berkerut, tetapi dia juga ingin tahu lebih banyak tentang kristal Dewa Iblis. Masa hidupku telah mencapai batas akhirnya, jadi tidak masalah apakah aku mati atau tidak. Tapi aku harus memberitahumu sesuatu, kata pendeta tua berambut itu dengan ekspresi sedih. Pada saat ini, Zhao Feng, Nan Gongsheng, Gu Chaozi, dan teman-temannya terdiam dan merasakan kesedihan di hati mereka. Mereka tidak bersimpati kepada pendeta tersebut.
Mereka hanya menghormati hukum kematian. Semua orang tahu bahwa ada batasan untuk hidup. Misalnya, Raja Alam Dewa Kekosongan biasanya bisa hidup selama beberapa ribu tahun. Setelah jumlah waktu ini berlalu, jiwa dan kehidupan seseorang akan layu dan mati. Bahkan mencuri tubuh lain dan berlatih kembali tidak akan bisa menghentikannya. Jangankan Raja Alam Dewa Kekosongan, bahkan penguasa suci tahapan alam cahaya mistik dan pesilat setengah dewa bisa mati karena berlalunya waktu. Satu-satunya perbedaan adalah mereka memiliki umur yang lebih panjang. Adapun Zhao Feng, masa hidupnya tidak banyak berubah setelah mengambil tubuh lainnya. Satu-satunya hal yang bisa membantunya adalah barang-barang yang mirip dengan anggur musim semi-abadi atau menerobos ke tahapan alam yang lebih tinggi. Tentu saja, kaisar kuno yang berspesialisasi dalam elemen kematian, seperti kaisar kematian bisa hidup beberapa kali lipat lebih lama daripada pesilat lain di level pelatihan yang sama. Kalian mungkin tahu bahwa ada sesekali bencana di kota bawah tanah, seperti lava atau api bumi, dan kristal Dewa Iblis dapat memengaruhi dan menstabilkan kekuatan tersebut, kata pendeta tua berambut putih itu perlahan. Semua orang terdiam karena mereka tahu ini adalah kata-kata terakhir dari seorang tetua yang sedang sekarat. Mereka akan bersikap baik kepada seseorang yang akan mati. Apakah itu tidak alami? Zhao Feng tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tahu bahwa setiap ras sangat menghormati dan mewaspadai kristal Dewa Iblis dan memang benar bahwa pendeta Dewa Iblis memiliki kemampuan untuk mengendalikan bencana dengan menggunakan kekuatan kristal Dewa Iblis. Itu hanya di permukaannya saja, pendeta tua tersebut menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi serius. Hanya para pendeta dan sejumlah kecil orang yang tahu bahwa sebenarnya ada bencana di bawah tanah yang bahkan lebih besar lagi. Bencana yang lebih besar, semua murid dan pesilat elit merasakan suasana yang tidak biasa. Tepat pada saat ini, semua orang merasakan sensasi bergetar dari bawah altar Dewa Iblis. Peng, peng, mata spiritual Dewa Zhao Feng melompat-lompat. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao milik Kong Feiling dan Zhao Feng gemetar ketakutan. Aura macam apa yang bisa membuat kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao gemetar ketakutan? Apakah kau merasakannya? Wajah pendeta tua itu terlihat getir dan matanya penuh kekhawatiran. Apa yang ada di bawah tanah? Pesilat elit dari 3 kelompok merasa tidak nyaman. Seolah-olah aura kehancuran perlahan bangkit. Kau harus tahu bahwa ada ras yang disebut ras naga kehancuran yang berada di peringkat 10 besar dari 10.000 ras kuno, kata pendeta tua. Ras naga kehancuran, Zhao Feng, Nan Gongsheng, Gu Chaozi, dan teman-temannya tertegun. Peringkat ke-9 10.000 ras kuno. Ras naga kehancuran, Pak Tua Fei berseru saat rasa takut menyebar di wajahnya. Peringkat ke-8 adalah ras gagak emas dan ke-9 adalah ras naga kehancuran. Semua orang yang hadir berasal dari kelompok dan aliran 2 atau 3 bintang, jadi mereka tahu banyak. Apapun yang berada dalam peringkat 10 besar 10.000 ras kuno bukanlah lelucon. Omong kosong, jika itu benar-benar ras naga kehancuran, mereka bisa menghancurkan seluruh dimensi ilusi ilahi hanya dengan satu hembusan napasnya. Tawa dingin datang dari seorang pemuda tampan berambut ungu. Yang berbicara adalah Zhao Feng. Dia tahu banyak tentang kemampuan dan kekuatan pertempuran dari setiap ras karena telah membaca buku peringkat 10.000 ras kuno. Sebenarnya, 10.000 ras kuno tidak diberi peringkat berdasarkan kekuatan pertempuran saja. Misalnya, ras peninggalan surgawi tidak kuat, tetapi kebijaksanaan mereka tidak tertandingi. Mereka menangkap ras cahaya untuk mencoba membuat mesin waktu, dan bahkan punya rencana untuk menghidupkan kembali ras kuno. Namun, ras naga kehancuran sudah pasti memiliki kekuatan pertempuran yang kuat. Ras gagak emas di peringkat 8 hanya memiliki satu gagak yang tersisa dan gagak tersebut memasok cahaya dan kehangatan bagi seluruh alam semesta Fan dengan tubuhnya yang sangat besar. Ras naga kehancuran dikatakan sebagai musuh dari ras gagak emas. Sepengetahuan Zhao Feng, ras ini hidup untuk kehancuran dan tujuan akhir mereka adalah untuk menghancurkan dunia. Dasar ular tua, beraninya kau menipu kami. Semua murid dari 3 kelompok menghela nafas lega dan keringat dingin muncul di dahi Nan Gongsheng. Ras naga kehancuran yang legendaris terlalu mengerikan. Pendeta tua berambut putih itu tersenyum pahit. Ras naga kehancuran yang sebenarnya telah punah, tetapi ada naga ular hitam kehancuran yang disegel di bawah tanah yang memiliki garis keturunan yang samar dari ras naga kehancuran. Mendengar itu, hati semua murid yang hadir bergetar. Ada naga ular hitam kehancuran di bawah tanah yang memiliki garis keturunan samar dari ras naga kehancuran. Dulu, naga ular hitam kehancuran disegel oleh para dewa.
Meskipun saat itu naga ini bahkan tidak sampai 1% dari kekuatan penuhnya karena berlalunya waktu, segelnya juga telah menjadi jauh lebih lemah. Pendeta tua itu menghela nafasnya. Boom! Tanah di bawah altar Dewa Iblis mulai bergetar dan menjadi panas. Raungan naga yang tampaknya telah ditekan selama bertahun-tahun pun terdengar dan api kehancuran menunggu untuk menghancurkan dan menelan semuanya. Hati semua murid terkejut. Ketakutan dan kepanikan menyebar di udara. Peng! Peng! Zhao Feng merasakan mata spiritual dewanya berkedut sebagai tanda peringatan. Satu hal yang pasti, pendeta tua yang akan mati itu tidak punya alasan untuk berbohong kepada mereka. Semua bencana diciptakan oleh naga ular hitam kehancuran yang sedang berjuang membebaskan diri dan kristal Dewa Iblis dapat menenangkan bencana dan menstabilkan segelnya. Pendeta tua itu menghela napas panjang saat duduk dan menceritakan kisah lengkapnya kepada mereka. Mata Zhao Feng dan Nan Gongsheng mengerling. Aku tidak akan menyerahkan kristal Dewa Iblis. Itu bukan naga kehancuran yang sebenarnya yang tersegel di sana, jadi naga itu pasti ada tandingannya. Lagi pula, naga itu bahkan tidak berada pada puncak kekuatannya, ucap Nan Gongsheng terus terang. Dia tidak peduli apakah kota bawah tanah itu hidup atau mati. Yang dia inginkan hanyalah kekuatan. Pendeta tua, kau datang terlambat. Kami baru saja mengambil kristal Dewa Iblis. Akan sangat sulit untuk bisa mengembalikannya. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Dia telah berkomunikasi dengan kucing kecil di bahunya. Meo-meo, kucing kecil melambaikan cakarnya dan menunjukkan bahwa batu berwarna ungu dan merah darah pada tongkat itu telah retak. Alasan utama mereka bisa mengambil kristal Dewa Iblis adalah karena kolam darah dan tongkat di dalam domain dimensi ruang Nan Gongsheng. Metode Zhao Feng dan teknik dimensi ruang Nan Gongsheng hanya membantunya. Lebih tepatnya bisa dikatakan bahwa Nan Gongsheng belum benar-benar mendapatkan kristal Dewa Iblis. Untuk saat ini dia hanya meletakkannya di tempat lain. Sudah terlambat untuk mengeluarkannya kembali. Kau, pendeta tua itu tidak dapat berbicara dengan benar dan bertindak seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia tidak menyangka mereka memiliki kemampuan untuk memindahkan kristal Dewa Iblis bahkan sebelum dia tiba. Maaf, tolong beristirahatlah dengan tenang. Kata Zhao Feng sedikit menyesal dan merasa simpatik. Wah, pendeta tua itu menghembuskan napas terakhirnya ketika hidupnya berakhir. Dalam sekejap mata, pendeta tua tersebut juga membakar jiwa dan tubuhnya dan mengeluarkan aura yang dekat dengan seorang kaisar alam dewa kekosongan. Bahaya, para murid dan pesilat elit merasakan tekanan kuat yang menimpa mereka. Bahkan ekspresi Nan Gongsheng dan Gu Chaozi pun berubah. Mereka mengira pendeta tua akan membunuh mereka. Hanya Zhao Feng yang tetap berdiri diam dan tidak panik. Semua orang di kota bawah tanah, pergilah. Bencana akan datang. Suara sedih pendeta tua itu bergema di setiap sudut dunia bawah tanah. Sebelum dia meninggal, dia menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk memberitahu dunia. Zhao Feng mengaguminya, tetapi dia bergumam, keberadaan kristal Dewa Iblis hanya memperlambat pelarian naga ular hitam kehancuran yang tak terhindarkan. Tidak peduli seberapa kuatnya kristal Dewa Iblis, pada akhirnya kristal itu hanyalah sejenis batu kristal prima. Kristal itu bahkan bukan inti dari segelnya. Yang bisa dilakukan hanyalah memperlambat naga tersebut. Boom, boom, bam, getaran terus-menerus datang dari dunia bawah tanah ketika lava mulai menyebar di beberapa tempat. Roar, raungan naga yang marah terdengar dari bawah tanah. Dunia akan berguncang di depan ras kehancuran. Dewa kuno Xieyang, aku akan melahap istanamu dan kemudian dunia domainmu. Boom, dunia bawah tanah bergetar ketika lava dan api melonjak keluar dari tanah. Meskipun beberapa spesies sudah diperingatkan oleh pendeta tua tersebut sebelum dia mati, mereka tidak punya banyak waktu. Dunia akan terguncang di depan ras kehancuran. Dewa kuno Xieyang, aku akan melahap istanamu dan kemudian dunia domainmu. Sebuah suara terdengar dari kedalaman saat raungan naga yang marah bergema di seluruh dunia bawah tanah. Bahkan dunia di permukaan pun merasakan sensasi yang sedikit bergetar. Mundur, bahaya, naga ular hitam kehancuran akan menghancurkan segelnya. Para pesilat elit dari 3 kelompok panik dan mulai mencari beberapa rute pelarian. Wosh, Nan Gongsheng adalah yang tercepat. Dia berubah menjadi seberkas sinar perak yang melesat ke atas. Teknik terbang sayap petir, sayap di punggung Zhao Feng mengepak dengan cepat saat ia terbang ke udara. Nan Gongsheng dan Zhao Feng adalah yang pertama bereaksi dan mereka langsung menghilang dalam sekejap mata. Adik seperguruan Zhao, Liu Tianfan dan teman-temannya hanya bisa berseru ketika mereka melihat Nan Gongsheng dan Zhao Feng menghilang. Jangan pedulikan dia, kita harus segera keluar dari dunia bawah tanah, Patua Fei memerintahkan saat dia memimpin.
Para elit dari Aula Roh Bumi dan Istana Matahari Ungu dengan cepat mencoba menemukan jalan keluar ke permukaan. Hanya dalam waktu singkat, lava menyebar di mana-mana. Jika hanya kekuatan lava, itu tidak akan menjadi ancaman bagi para murid-murid tersebut. Lava benar-benar hanya berbahaya bagi berbagai spesies yang hidup di bawah tanah. Namun, lava yang mengandung api bumi bisa membakar pesilat biasa di tahapan alam inti asal menjadi abu. Api bumi bahkan bisa mengancam pesilat di level Raja Alam Dewa Kekosongan. Sepertinya naga ular hitam kehancuran masih membutuhkan sedikit waktu untuk melarikan diri, gumam Gu Chaozi. Sensasi getaran dan suara tabrakan terus berlanjut. Orang bisa memperkirakan apa yang terjadi di dunia bawah tanah berdasarkan sensasi getarannya dan seberapa sering dimensi ruangnya bergetar. Kalian semua, tinggalkan dunia bawah tanah terlebih dahulu, perintah Gu Chaozi. Ada beberapa pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dari Aula Roh Bumi yang sangat berpengalaman. Wosh! Gu Chaozi berubah menjadi kilatan petir dan mengejar Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Kristal Dewa Iblis baru saja dipindahkan ke dalam domain dimensi ruang milik Nan Gongsheng dan mungkin masih ada beberapa variabel lainnya, pikir Gu Chaozi. Dalam 1 jam, para murid dari 3 kelompok aliran itu telah berhasil mundur dari dunia bawah tanah. Kembali ke dunia permukaan di mana angin menderu-deru. Wosh, wosh, Nan Gongsheng dan Zhao Feng muncul di padang pasir. Zhao Feng, ini kolam darahmu. Nan Gongsheng menggunakan teknik dimensi ruangnya dan mengembalikan kolam darah ke Zhao Feng. Zhao Feng menganggukkan kepalanya, tetapi tidak langsung pergi. Adik seperguruan Zhao, apakah kau memiliki sesuatu yang sedang kau pikirkan? Nan Gongsheng bertanya. Dia bisa menebak bahwa Zhao Feng telah mendapatkan sesuatu dan memulai level pelatihannya kembali. Aku punya rencana, tapi aku tidak tahu apakah kakak seperguruan Nan cukup berani atau tidak. Zhao Feng tersenyum dan kemudian mereka mulai berdiskusi dengan indera ilahinya. Kamu ingin mengambil naga ular hitam kehancuran. Nan Gongsheng hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Rencana Zhao Feng sangat besar. Keberuntungan hidup selalu berdampingan dengan bahaya. Selain itu, aku percaya bahwa kakak seperguruan Nan membutuhkan pelindung untuk membantu mengendalikan dan menggunakan kristal Dewa Iblis, kan, kata Zhao Feng dengan percaya diri. Ekspresi Nan Gongsheng berubah beberapa kali, tapi dia akhirnya menganggukkan kepalanya setelah ragu-ragu untuk sementara waktu. Wosh! Gu Chaozi dari Aula Roh Bumi muncul di dekatnya dan menyapa mereka. Nan Gongsheng tahu bahwa Gu Chaozi masih belum menyerah untuk mendapatkan kristal Dewa Iblis. Namun pada saat ini, Zhao Feng dan Nan Gongsheng baru saja membentuk aliansi dan memutuskan untuk bekerja sama dan membagi keuntungan dari dimensi ilusi ilahi. Hati Gu Chaozi bergetar ketika melihat keduanya berbicara sangat akrab. Nan Gongsheng sendiri sudah sangat kuat dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Zhao Feng yang kekuatannya tak terukur. Melihat situasinya, Gu Chaozi harus mundur untuk sejenak. Zhao Feng, adik seperguruan Zhao, Pak Tua Fei, Kong Feiling, dan yang lainnya dari aliran suci 10.000 telah tiba. Pak Tua Fei dan para saudara seperguruan semuanya, aku pikir kalian semua harus mundur dan menjauh dari naga ular hitam kehancuran, Zhao Feng memperingatkan mereka. Mata spiritual dewanya dapat melihat apa yang terjadi di bawah tanah. Berdasarkan goncangannya, sepertinya tidak akan lama lagi naga ular hitam kehancuran akan bisa melihat matahari lagi. Zhao Feng, lalu kau, ekspresi Kong Feiling, Liu Tianfan, dan teman-temannya berubah. Nan Gongsheng dan aku punya hal-hal lain yang harus dilakukan. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan, kata Zhao Feng dengan lugas, lalu terbang menjauh dengan Nan Gongsheng. Zhao Feng itu tidak memiliki hati nurani sama sekali. Dia bahkan tidak peduli apakah kita hidup atau mati. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Orang-orang dari aliran suci 10.000 mengatakan dengan ekspresi tidak puas. Hanya ekspresi Pak Tua Fei yang tetap sama seperti biasanya ketika dia berbicara sambil mendesah, mungkin kita hanya akan menyusahkannya. Anggap saja dia sebagai murid level alam inti asal kecil biasa lainnya. Dia bisa melihat bahwa Zhao Feng ingin pergi dan bekerja sama dengan Nan Gongsheng ketika mereka berdua melarikan diri dari dunia bawah tanah bersama-sama. Mendengar itu, tidak ada orang lain yang mengeluh lagi. Jika Zhao Feng hanya pesilat biasa di level alam inti asal kecil, maka tidak masalah apakah dia tetap dalam kelompoknya atau tidak. Jika mereka memikirkannya seperti ini, mereka merasa seimbang lagi. Boom! Seiring berlalunya waktu, sensasi getaran dari bawah tanah menjadi semakin kuat. Kelompok dari aliran suci 10.000 pun segera mundur dari sumber getaran secepat mungkin.
Kelompok-kelompok dari Aula Roh Bumi dan Istana Matahari Ungu juga segera menjauh dari pusat getaran. Sekitar 4 jam kemudian, boom, krak. Sebuah ledakan luar biasa terdengar dari bawah tanah, lalu terdengar pula jeritan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Jurang besar mulai muncul di bumi dan gunung berapi memuntahkan lava ketika gelombang aura kehancuran pun muncul. Dalam sekejap mata, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dalam radius beberapa puluh ribu kilometer merasakan aura kehancuran yang kuat yang membuat mereka tidak dapat bernapas. Roar, raungan naga bergema melintasi langit dan bumi saat bumi berguncang dan gunung berapi terus meletus. Seekor naga ular yang panjangnya sekitar 500 meter terbang keluar dari tanah. Matanya terlihat dingin, seukuran sebuah ruangan dan ditutupi sisik hitam kuno. Jika dilihat dari dekat, seseorang dapat melihat rantai hitam tebal melilit tubuhnya yang bergemerincing saat terbang. Naga ular sisik hitam menciptakan bayangan besar yang bisa dilihat dari jarak ribuan kilometer jauhnya. Aura malapetaka terpancar dari naga ular bersisik hitam, yang menekan semua hal dalam jarak puluhan ribu kilometer. Di padang pasir, beberapa murid yang mundur merasa kaki mereka menjadi lembek. Aura kekuatan garis keturunan dari ras naga kehancuran membuat makhluk yang tak terhitung jumlahnya bergetar dengan ketakutan dan kepanikan. Kuat sekali. Jadi itu adalah naga ular hitam kehancuran. Anggota 3 kelompok yang sudah mundur sejauh mungkin merasa hati mereka bergetar. Mereka merasa bahwa kekuatan naga ular hitam kehancuran bahkan melampaui kaisar alam dewa kekosongan. Matilah kalian para semut. Naga ular hitam kehancuran mengayunkan cakarnya dan menciptakan angin puyuh hitam samar yang menyapu hingga 10 km. Beberapa spesies yang baru saja mundur dari dunia bawah tanah menghadapi bencana. Angin puyuh dari naga ular hitam kehancuran langsung membunuh ratusan manusia tikus, manusia serigala, manusia kadal dan masih banyak lagi yang lainnya. Ada banyak makhluk spesies bawah tanah yang sekarat setiap saat. Sebagian besar dari mereka mati di lava, sementara sejumlah kecil dibunuh langsung oleh naga ular hitam kehancuran. Segerombolan semut, tubuh sisik hitam besar dari naga ular hitam kehancuran terbang, dan ratusan hingga ribuan penghuni bawah tanah dihancurkan hingga mati. Krak, cakar naga ular hitam kehancuran membuat bumi berguncang dan kilatan petir melesat di udara. Naga ular hitam, Dewa Iblis akan menghukummu. Beberapa makhluk ahli bawah tanah yang jatuh dalam keputusasaan mulai melakukan serangan balik. Salah satunya adalah raksasa di tahapan alam dewa kekosongan yang memimpin sekelompok hewan buas level alam inti asal besar dan tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan untuk menyerang naga ular hitam kehancuran. Raksasa alam dewa kekosongan tingginya sekitar 3 lantai, dan memiliki pertahanan yang hebat. Boom! Naga ular hitam kehancuran menghentakkan ekornya dan menghancurkan semua hewan buas elit bawah tanah menjadi bubur daging. Krak! Raksasa alam dewa kekosongan terbelah menjadi beberapa bagian dan pertahanannya yang hampir mencapai level kaisar tidak dapat memblokir satu serangan pun dari naga ular hitam kehancuran. Naga ular hitam kehancuran membuka mulutnya dan melepaskan bola api hitam samar yang mengubah raksasa itu menjadi abu. Nyala api yang dilontarkannya sepertinya bukan api naga hitam kehancuran yang sebenarnya. Roar, naga ular hitam kehancuran menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan lebih banyak hewan buas bawah tanah di dekatnya. Bam, 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 naga ular hitam kehancuran adalah jelmaan bencana saat hewan buas itu menghancurkan kota bawah tanah. Naga itu lalu menjadi tenang setelah melepaskan kemarahannya. Masih ada para ahli dari spesies bawah tanah yang melarikan diri, tetapi naga ular hitam kehancuran merasa terlalu hina untuk mengejar dan membunuh mereka. Ding, ding, ding. Naga ular hitam kehancuran tiba-tiba mulai berjuang di udara saat ia mencoba menggunakan kekuatannya yang tak tertandingi untuk berjuang membebaskan diri dari rantai hitam tebal. Namun, material rantainya sangat unik. Semakin keras ia berjuang, semakin ia menjadi tak berdaya. Rantai ilahi segel Yuan ini telah membatasi sebagian besar kekuatanku. Aku bahkan tidak bisa menyerap sumber energi murni langit dan bumi. Perjuangan naga ular hitam kehancuran pun sia-sia. Dewa Iblis Xie Yang, duniamu telah dilupakan. Aku akan pergi ke istanamu nanti dan menemukan kuncinya. Setelah aku memulihkan kekuatanku, aku akan menghancurkan dunia ini. Raungan marah naga ular hitam kehancuran pun terdengar. Wosh! Naga ular hitam kehancuran berubah menjadi bayangan hitam saat melesat ke awan. Meskipun para pesilat elit dari 3 kelompok manusia sudah mundur hingga jauh, mereka masih bisa merasakan apa yang terjadi. Mungkin naga ular hitam kehancuran merasa terlalu hina membunuh orang-orang lemah ini dan pembantaian beberapa saat yang lalu hanya untuk melampiaskan amarahnya saja.
Fokus utamanya sekarang adalah untuk menyingkirkan rantai ilahi segel Yuan dan menjadi lebih kuat. Para pesilat elit dari 3 kelompok bisa merasakan naga ular hitam kehancuran bergerak semakin jauh dan mereka akhirnya menghela nafas lega. Pada saat tertentu, di dalam sebuah gua yang tersembunyi. Wosh, wosh, dua sosok pun muncul. Mereka adalah pemuda tampan berambut ungu dan pemuda dengan pakaian hitam gelap. Zhao Feng, kau benar-benar berpikir untuk mengikuti naga ular hitam kehancuran itu. Nan Gongsheng sedikit takut. Kita tidak perlu mengikutinya terlalu dekat. Kita hanya perlu mengikuti jejak kehancurannya saja. Naga ular hitam ini pasti tahu beberapa rahasia dewa dan dimensi ilusi ilahi, kata Zhao Feng dengan tenang saat matanya mengerling. Nan Gongsheng dan Zhao Feng berbicara secara pribadi di depan gua pasir. Nan Gongsheng terkejut dengan apa yang dipikirkan Zhao Feng, mengikuti naga ular. Mereka berdua melihat kekuatan naga ular hitam kehancuran, bahkan Raja Alam Dewa Kekosongan pun bisa langsung terbunuh seketika. Lagi pula, itu adalah dengan naga ular hitam kehancuran yang telah disegel selama puluhan ribu tahun dan saat ini menjadi sangat lemah. Naga itu bahkan tidak sampai 1/100 dari kekuatan puncaknya. Bahkan ada rantai ilahi segel Yuan yang masih mengikatnya dan lebih membatasi kekuatannya. Setelah naga ular hitam memulihkan beberapa kekuatannya, bahkan penguasa suci alam cahaya mistik perlu mewaspadainya. Cheng, Zhao Feng dan Nan Gongsheng dengan hati-hati mengikuti naga ular hitam kehancuran dari belakang. Mereka tidak berani terlalu dekat dan mempertahankan jarak setidaknya beberapa ribu kilometer. Apapun yang terjadi, keselamatan adalah yang utama. Untungnya, aura kehancuran yang terpancar dari naga ular hitam kehancuran sangat menakutkan semua makhluk dalam jarak puluhan kilometer dan bisa dengan mudah dirasakan. Selama perjalanannya, para pesilat jenius dan elit lainnya melihat naga ular hitam kehancuran dengan mata kepala mereka sendiri dan menjadi gemetar ketakutan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada 2 orang yang mengikutinya dengan jarak sekitar 10.000 km di belakang naga ular hitam kehancuran. Namun, rencana dan kenyataan ternyata berbeda. Pada awalnya, Zhao Feng dan Nan Gongsheng takut bahwa mereka akan terlalu dekat. Namun mereka lalu menyadari bahwa naga ular hitam kehancuran menjadi semakin cepat. Mungkin naga ular hitam kehancuran hanya merasa sedikit kaku ketika baru keluar dari segelnya dan sekarang bisa meningkatkan kecepatannya saat sudah merasa lebih longgar. Zhao Feng dan Nan Gongsheng mulai merasa lelah. Dimensi ilusi ilahi adalah tempat tingkat tinggi, dan tekanan dari langit dan buminya sangat kuat di dalam sini. Bahkan melompat ke udara saja bisa menggunakan lebih banyak energi daripada di dunia luar. Di sisi lain, tubuh naga ular hitam kehancuran sangat kuat sehingga bisa dengan mudah terbang di udara. Setengah hari kemudian, Zhao Feng dan Nan Gongsheng kehilangan jejak dan momentum kehancuran dari naga ular hitam kehancuran. Jangan khawatir, kita masih bisa mengikuti auranya. Zhao Feng sangat yakin. Beberapa waktu yang lalu, dia pernah mengejar kaisar kematian untuk waktu yang lama, jadi dia yakin dengan kemampuan pelacakannya. Salah satu spesialisasi mata spiritual dewa adalah melacak. Meskipun momentum penghancuran naga ular hitam kehancuran telah menghilang, Zhao Feng masih bisa menemukan jejak dan menebak arahnya secara kasar kemana naga ular hitam kehancuran pergi. Keduanya memutuskan untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan yang stabil. Nan Gongsheng bahkan punya waktu untuk mencoba berinteraksi dengan kristal Dewa Iblis dalam domain dimensi ruangnya. Dia tidak dapat langsung mengendalikan atau menggunakan kekuatan kristal Dewa Iblis, tetapi karena kristal itu sudah berada di domain dimensi ruangnya, dia bisa mencoba untuk perlahan menyerapnya. Beberapa hari kemudian, Zhao Feng tiba-tiba merasakan gangguan kekuatan jahat datang dari Nan Gongsheng. Jika bukan karena dia berada dekat dengan Nan Gongsheng, dia tidak akan bisa merasakannya. Nan Gongsheng, jika kau menyerap kristal Dewa Iblis dan mengubahnya menjadi inti kekuatanmu, kekuatan jahatnya pertama-tama akan mempengaruhi domain dimensi ruangmu, kemudian kristal intimu. Pada akhirnya, bahkan sikapmu pun akan berubah, Zhao Feng memperingatkannya. Aku mengerti, aku akan perlahan mengolah dan kemudian mengeluarkan kekuatan jahatnya, kata Nan Gongsheng dengan percaya diri. Pada saat ini, kristal Dewa Iblis berada di inti dari domain dimensi ruangnya. Itu artinya kekuatan kristal Dewa Iblis perlahan menyerap domain dimensi ruangnya juga. Nan Gongsheng sangat gembira ketika dia merasa dirinya menjadi lebih kuat. Dia tidak percaya bahwa kekuatan kristal Dewa Iblis dapat memengaruhi siapa dirinya. Dia adalah Raja Alam Dewa Kekosongan. Bahkan jika itu terjadi, dia bisa meminta beberapa kaisar atau bahkan beberapa penguasa suci untuk membantunya ketika dia kembali ke klannya. **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 *
Di tempat lain di dimensi ilusi ilahi, ada danau biru kristal di tengah hutan. Pesilat elit dari beberapa kelompok berdiri di sekitar danau. Mereka berasal dari kelompok aliran 3 atau 4 bintang. Di udara di atas danau berdiri seorang lelaki biasa mengenakan kaos dan tangannya berada di punggungnya. Penampilannya biasa saja, tetapi tatapan matanya dalam seolah-olah telah mengalami aliran waktu yang panjang dan reinkarnasi. 3 Raja Alam Dewa Kekosongan berdiri di hadapannya, terdiri dari 2 pesilat super jenius muda dan seorang pria parubaya berbaju kuning. Xin Wuheng, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat bertarung melawan 3 raja dan mengambil air mata kristal biru sendirian saja? Salah satu pemuda memiliki ekspresi jelek. Jubahnya sedikit rusak dan rambutnya acak-acakan. Dalam hal kekuatan, dia tidak jauh lebih lemah dari Gu Chaozi dari Aula Roh Bumi. Ketiga raja tersebut telah terluka hingga tingkatan tertentu dan mereka menatap laki-laki berkaos itu dengan rasa hormat dan waspada. Xin Wuheng yang menjadi pusat perhatian, tetap terlihat tenang dan berbicara perlahan. 1 raja yang memiliki domain dan 2 raja di tingkat awal bukanlah tandinganku. Xin Wuheng, jangan berpikir bahwa kau bisa menggertak kami. Pria parubaya berjubah kuning meraung. Dia lalu merentangkan kedua lengannya dan 2 sosok naga kuning yang bersinar terjalin dengan sangat lincah. Weng, di saat yang sama, domain dimensi ruang berlumpur kuning yang tebal muncul di sekitar 3 raja tersebut. Xin Wuheng tersenyum. Domain dimensi ruang di tingkatan seperti itu masih belum cukup. Menghadapi ketiga raja, dia hanya mengangkat 1 tangannya dan meletakkan 1 tangannya yang lain di punggungnya. Boom, 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 boom. Pohon-pohon hijau muncul di udara dan berubah menjadi paku saat menusuk domain dimensi ruang berelemen bumi milik pria berjubah kuning. Wah! Pria parubaya berjubah kuning langsung muntah darah saat domain dimensi ruang yang telah ia bentuk selama beberapa tahun hampir hancur. Xin Wuheng ini baru saja mencapai tahap awal dari alam dewa kekosongan tapi dia sudah bisa menggunakan begitu banyak jenis domain dimensi ruang yang berbeda. Monster seperti apa dia itu? Anggota kelompok di dekatnya tertegun. Apakah kamu menyadari bahwa sejak awal Xin Wuheng hanya menggunakan 1 tangannya? Mata seorang gadis cantik dengan pakaian berwarna pelangi mengerling. Memang, Xin Wuheng hanya menggunakan 1 tangannya untuk melawan ketiga raja. Seperti yang diharapkan dari pesilat jenius peringkat ke-39 pada peringkat pesilat jenius kekaisaran. Kekuatan Xin Wuheng yang sebenarnya mungkin bahkan lebih besar daripada peringkatnya saat ini, seorang pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan hanya bisa berseru. Bam, peng, boom. Xin Wuheng dan ketiga raja langsung bentrok beberapa jurus dan sekitar 10 pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan di dekatnya juga menyerangnya dari jauh. Menghadapi semua ini, Xin Wuheng tetap tenang seperti air dan masih menggunakan 1 tangannya untuk menghadapi semua pesilat ahli ini. Boom, boom, peng. Ketiga raja tiba-tiba terdorong mundur dan terpental terbang oleh domain dimensi ruang 5 warna yang aneh. Xin Wuheng, kau menang. Seorang raja muda menyeka darah dari mulutnya. Xin Wuheng bahkan mungkin belum menggunakan kekuatan penuhnya. Semua orang percaya pada kekuatannya. Xin Wuheng tersenyum. Jadi, air mata kristal biru ini adalah milikku. Air mata kristal biru bukanlah harta karun biasa. Benda itu juga bisa meningkatkan wujud keberadaan hidup dan kekuatan jiwa seseorang. Dengan air mata kristal biru ini, level pelatihan Xin Wuheng di tahap awal alam dewa kekosongan akan dapat diperkuat. Tepat pada saat ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Aura destruktif muncul di udara. Awan gelap muncul dan kilat petir bersahutan di udara. Bumi mulai bergetar dan gunung berapi meletus. Apa? Aura apa itu? Para pesilat elit yang hadir merasakan jiwa dan tubuh mereka gemetar ketakutan. Seiring berlalunya waktu, aura bencana itu menjadi lebih kuat dan sebuah kekuatan garis keturunan naga kuno pun muncul. Kekuatan garis keturunan naga, aura kerusakan yang sangat murni. Bahkan dahi Xin Wuheng pun berkedut. Kelompok itu menatap ke kejauhan dan samar-samar melihat bayangan sosok naga hitam besar yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Bahaya, Xin Wuheng sepertinya melihat sesuatu dan dengan cepat menghilang ke hutan di dekat danau. Beberapa saat kemudian, tubuh naga bersisik hitam besar itu mendekati hutan. Gerombolan semut dari dunia luar. Naga ular hitam kehancuran mengayunkan cakarnya dengan ekspresi jijik. Sua, tornado hitam yang samar langsung terbentuk dan melebar 10 km, puluhan kilometer, 100 km, beberapa ratus kilometer. Lari, monster mengerikan macam apa itu? Naga ular hitam itu sepertinya memiliki kekuatan garis keturunan dari ras naga kehancuran.
Para murid dan pesilat elit dari berbagai kelompok langsung berpencar sehingga mereka semua tidak akan langsung terbunuh oleh naga ular hitam kehancuran dalam sekali pukulan. Sepetak besar hutan tanpa batas pun berubah menjadi abu. Sejumlah besar binatang dan hewan buas juga terbunuh. Sejumlah kecil murid yang tidak dapat melarikan diri juga terbunuh. Wosh! Bayangan naga yang besar itu pun lewat dan dari penampilannya, naga ular hitam kehancuran hanya melepaskan serangan biasa. Naga itu tidak terlalu memikirkan titik-titik kecil tersebut. Setengah hari kemudian, di atas gundukan di kedalaman dimensi ilusi ilahi. Boom, 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 beberapa monster gundukan sebesar gunung menyerang pemuda yang elegan dan tampan. Monster gundukan ini mirip dengan yang Zhao Feng temui di Istana Puncak yang melayang di dalam klan Bulan Patah, tapi ukurannya 10 kali lebih besar dan memiliki aura kuno. Masing-masing raja gundukan ini memiliki kekuatan pertempuran yang dekat dengan level raja di tingkat puncak, dan pertahanan mereka juga mengerikan. Pemuda elegan itu mengerutkan alisnya. Setiap raja gundukan memiliki domain gravitasi yang kuat yang akan mempengaruhi siapapun dalam jangkauannya. Jangankan kekuatan pertempurannya, Raja Alam Dewa Kekosongan di tahap awal pun bahkan tidak akan bisa berjalan dengan baik di depan raja gundukan ini. Ada 4 atau 5 raja gundukan yang saat ini menyerang pemuda elegan tersebut. Teknik Dewa Kekacauan, tanda dari surga. Pemuda yang elegan itu berseru saat kedua jarinya membuat sebuah gambar di udara. Detik berikutnya, puluhan garis-garis sinar kristal muncul di udara dan saling bertumpuk satu sama lain. Susu. Raja-raja gundukan di dekatnya langsung hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, sebuah kepala berwarna merah muncul dari gundukan yang jauh. Kepala berwarna merah tua itu memiliki sepasang tanduk, kulit bersisik, dan mata hijau seperti manik-manik. Mata itu menatap pemuda elegan di depannya. Si Xuan Yuanwen itu memang layak menjadi pesilat super jenius dari Istana Surga tergantung dengan kekuatan 4 bintang. Dia sudah memahami teknik istimewa level langit yang tidak lengkap, gumam si kepala merah tersebut. Setelah membunuh monster gundukan itu, Xuan Yuanwen mengambil inti kehidupan mereka dan melanjutkan perjalanan. Aku hampir berada di pusat dimensi ilusi ilahi, istana misterius kuno. Xuan Yuanwen menarik napas dalam-dalam saat menatap ke depan. Sebagai pesilat super jenius dari aliran 4 bintang, ia tahu lebih banyak informasi daripada kelompok yang biasa. Beruntung untuknya, bagian penting dari dimensi ilusi ilahi ini telah terhubung ke area yang dekat dengan zona benua. Tepat pada saat ini, aura kehancuran dari seekor naga muncul dari sisi lain awan dan jumlah kekuatan yang berasal darinya sudah cukup untuk menyebabkan segala sesuatu dalam jarak puluhan kilometer bergetar. Bahkan Xuan Yuanwen merasakan kekuatan garis keturunan dan kekuatan tubuhnya menjadi tertekan. Aura yang mengerikan. Apa itu? Targetnya, tampaknya juga istana misterius kuno. Targetnya, sepertinya adalah istana misterius kuno juga. Tatapan Xuan Yuanwen mendarat di bayangan besar naga ular hitam kehancuran yang sedang menuju ke kedalaman dimensi ilusi ilahi. Naga ular hitam kehancuran melepaskan aura kehancuran kemanapun ia pergi, dan membuat makhluk yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan gemetar ketakutan. Bahkan seseorang sekuat Xuan Yuanwen merasakan tekanannya dan tidak berani mendekatinya. Pada saat ini, Xuan Yuanwen menunjukkan ekspresi serius. Istana misterius kuno dari dimensi ilusi ilahi bukanlah sesuatu yang diketahui banyak orang dari penguasa dinasti. Ketika dimensi ilusi ilahi dan zona benua terhubung, tempat ini berada di pusatnya. Biasanya, tidak ada yang bisa mencapai istana misterius kuno. Namun, pada saat ini, kemunculan tiba-tiba naga ular hitam kehancuran menghancurkan rencana Xuan Yuanwen untuk memasuki istana misterius kuno. Dia tidak akan bisa menyembunyikan keberadaan istana dari orang lain lagi. Momentum kemunculan naga ular hitam kehancuran terlalu kuat. Ada kelebihan dan kekurangannya, Xuan Yuanwen tersenyum. Dengan naga ular hitam kehancuran yang memimpin, hewan itu mungkin bisa menghancurkan semua hukum kekuatan dan struktur lapisan pelindung di istana misterius kuno. Krak, dia mengambil sebuah keping yang unik dan menghancurkannya. Sebuah gelombang kuat tetapi tersembunyi melonjak menuju ke bagian lain dari dimensi ilusi ilahi. Sebagian besar fungsi pengiriman pesan akan sangat terbatas dalam dimensi ilusi ilahi, tetapi beberapa masih dapat digunakan. Xuan Yuanwen kemudian mengikuti arah naga ular hitam kehancuran. Di saat yang sama, di tempat lain di dimensi ilusi ilahi, Zhao Feng dan Nan Gongsheng masih mengikuti dari belakang dan kadang-kadang beristirahat. Naga ular hitam kehancuran menjadi semakin cepat dan dengan mudah mencapai kecepatan seorang kaisar. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak dapat menyusulnya.
Zhao Feng sangat terampil dalam melacak, jadi dia tidak takut kehilangan jejak naga ular hitam kehancuran. Sebenarnya, naga ular hitam kehancuran telah terbang tanpa rasa takut ataupun waspada pada yang lainnya. Jadi, siapapun yang memiliki sedikit pengalaman dalam melacak akan dapat mengikutinya. Seperti dugaanku, sumber energi murni langit dan bumi di sini menjadi lebih padat. Kita mencapai pusat dimensi ilusi ilahi. Zhao Feng memandang ke kejauhan. Hewan buas yang mereka temui di jalan juga menjadi lebih kuat. Tentu saja, ada juga banyak harta karun dan keberuntungan sepanjang perjalanan dan mereka kadang-kadang melihat sosok orang lain dari dunia luar. Titik koneksi ke dimensi ilusi ilahi sangat besar, sehingga semua kelompok, aliran dan klan dari penguasa dinasti dan lautan di dekatnya bisa masuk. Setidaknya ada beberapa ratus kelompok dengan kekuatan 2 bintang yang telah masuk dan ini adalah jumlah standar, bahkan tidak termasuk dari klan keluarga besar. Tentu saja, tidak banyak kelompok dan aliran yang dapat mengirim Raja Alam Dewa Kekosongan kecuali mereka setidaknya adalah kelompok dan aliran 3 bintang atau dari 8 keluarga besar. Wosh, wosh. Zhao Feng dan Nan Gongsheng mendarat di sebuah bukit lalu mulai beristirahat. Untuk memastikan mereka bisa menghadapi keadaan darurat, mereka tidak ingin mengeluarkan terlalu banyak Yuan Qi, sumber energi murni mereka. Daripada beristirahat, lebih baik menyebutnya sebagai berlatih dan bermeditasi. Zhao Feng mengeluarkan kristal inti singa petir angin ungu di level raja dan mulai melatih teknik petir angin 5 elemennya. Dimensi yang terlupakan ini masih memiliki bentang alam aslinya dan Yuan Qi di sini jauh lebih baik daripada dunia luar. Berlatih di sini jauh lebih efisien daripada di dunia luar. Mata spiritual Dewa Zhao Feng juga menemukan beberapa tanaman yang telah punah di dunia luar. Dengan bantuan inti dari petir angin, level pelatihan Zhao Feng perlahan terus meningkat. Kristal inti petir angin berisi dimensi Yuan sejati petir angin dan itu sangat selaras dengan Zhao Feng. Hanya dalam waktu singkat, Yuan Qi milik Zhao Feng telah pulih, dan ukuran dan kualitas kristal intinya meningkat. Aku masih butuh waktu untuk menerobos ke level alam inti asal besar, pikir Zhao Feng. Bagaimanapun juga, tahapan alam inti asal adalah proses akumulasi yang panjang dan teknik petir angin 5 elemen bukanlah teknik biasa. Setelah berpikir sebentar, Zhao Feng memutuskan untuk mengubah jalur pelatihannya. Dia berhenti fokus pada kuantitas dan mulai fokus pada kualitas Yuan sejatinya. Inti energi dalam dantian Zhao Feng menunjukkan lebih banyak tanda-tanda kristalisasi. Pertama-tama aku akan meningkatkan kualitas Yuan sejatiku ke alam inti asal besar. Zhao Feng punya target. Alasan dia melakukannya adalah karena dia akan bisa menjadi lebih kuat dalam waktu yang lebih singkat dan mendapatkan kekuatan ledakan yang lebih besar. Untuk mencapai tujuan ini, Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno. Kesadaran Zhao Feng memasuki pusaran air di lautan jiwanya. Detik berikutnya, dia melangkah ke sebidang tanah kuno. Tekanan di sini jauh lebih kuat daripada dimensi ilusi ilahi, tetapi dengan kekuatan tubuh petir sucinya, ia bisa dengan mudah berjalan di sekitar sini. Masih ada beberapa buah spiritual di pohon dan kebanyakan buahnya sudah matang. Ular piton dan burung masih menjaga pohon tersebut. Zhao Feng mengambil buah alam mimpi kuno yang sepenuhnya telah matang dan menggigit beberapa bagian buah tersebut. Buah alam mimpi kuno sangat berguna untuk tubuh dan kekuatan garis keturunan. Beberapa waktu yang lalu, anak pesilat setengah dewa memakan beberapa buahnya saat dia telah mencapai level raja, dan buah itu memperkuat tubuh sucinya. Namun, sulit untuk mencerna buah spiritual dan butuh waktu lama. Jika tidak, Zhao Feng tidak akan memakannya sekarang. Kesadarannya kemudian kembali ke dimensi ilusi ilahi. Nan Gongsheng juga sedang berlatih dan bermeditasi di belakang Zhao Feng, dan domain dimensi ruangnya berkilauan dengan kekuatan kristal Dewa Iblis. Zhao Feng melihat bahwa kristal Dewa Iblis dan domain dimensi ruang milik Nan Gongsheng saling membaur. Kristal Dewa Iblis adalah intinya, dan kekuatan jahat kristal Dewa Iblis telah mengikis domain dimensi ruang milik Nan Gongsheng. Beberapa di antaranya bahkan bergabung dengan kristal intinya. Weng, gumpalan cahaya ungu jahat bersinar di antara cahaya perak di sekitar tubuh Nan Gongsheng. Simbol bulan setengah berwarna ungu tampak berkedip di dahi Nan Gongsheng, seolah itu adalah simbol Dewa Iblis. Dengan setiap tarikan napas Nan Gongsheng, sumber energi murni langit dan bumi di dekatnya akan bergerak dan bertindak seolah-olah tunduk pada seorang dewa. Seperti yang diharapkan dari kristal Dewa Iblis, Nan Gongsheng menjadi semakin kuat. Namun aku tidak tahu apakah dia akan benar-benar dapat mengendalikan kekuatannya, pikir Zhao Feng. Tentu saja, kemajuan Zhao Feng juga mengejutkan. Dia telah makan buah spiritual alam mimpi kuno dan memiliki kristal inti petir angin di level Raja Alam Dewa Kekosongan.
Hanya dalam waktu setengah hari, sudah jelas terlihat bahwa kekuatan garis keturunan dan tubuh Zhao Feng telah menjadi lebih kuat. Dia mencapai tahap akhir dari tubuh petir suci kun emas dan mulai berkembang menuju puncak level keempat. Semua itu terjadi meski ia hanya mencerna sebagian kecil dari buah spiritual alam mimpi kuno. Bo, Weng. Zhao Feng muncul di dalam pusaran air dan petir, dan sumber energi murni air dan petir di dekatnya pun meraung-raung. Hujan dan petir menyelimuti udara di atas bukit dan siapapun dalam jarak 100 km bisa merasakannya dengan jelas. Teknik petir angin 5 elemen telah menembus ke level 6. Zhao Feng menunjukkan ekspresi gembira. 3 level pertama dari teknik petir angin 5 elemen adalah dasar dari kekuatan petir angin. Setelah itu, seseorang akan membentuk kekuatan pertama dari 5 elemen. Sekarang, air petir angin Zhao Feng telah mencapai level ke-6. Aku akan bisa membentuk elemen kedua dari petir angin di level ke-7, elemen kayu petir angin. Zhao Feng sangat menantikannya. Teknik petir angin 5 elemen mempelajari kekuatan 5 elemen. Konstruksi elemen lain tidak hanya akan langsung meningkatkan kekuatannya, itu juga berarti bahwa lebih banyak teknik dan kemampuan yang dapat digunakan. Selain itu, elemen tambahan berarti bahwa tubuh petir suci akan menjadi lebih tahan terhadap elemen tersebut. Contohnya Zhao Feng saat ini menggunakan air petir angin untuk menempa tubuh petir sucinya, jadi dia memiliki ketahanan yang kuat terhadap serangan elemen es dan air. Inti energi Zhao Feng di dalam dantiannya hampir sepenuhnya mengkristal. Terlepas dari kuantitasnya, tidak ada banyak perbedaan antara Yuan sejatinya dan seseorang di level alam inti asal besar. Karena Zhao Feng memiliki teknik tubuh petir suci dan teknik petir angin, dengan kedua teknik suci ini kekuatan pertempurannya sebanding dengan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan itu tanpa memperhitungkan kartu andalan tersembunyinya, kekuatan garis keturunan atau mata spiritual dewanya. Ayo kita pergi. Zhao Feng berdiri. Meskipun sebagian besar buah spiritual belum dicerna, dia bisa perlahan menyerapnya di jalan. Ketika dia sepenuhnya menyerap buah spiritual tersebut, tubuh petir suci kun emas Zhao Feng akan mencapai batas level keempat, dan dia akan dapat menghancurkan pesilat biasa di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan hanya dengan tubuh fisiknya saja. Nan Gongsheng menghela nafas panjang dan berdiri dengan enggan. Kristal Dewa Iblis telah memperkuat domain dimensi ruang dan kristal intinya. Perasaan itu bisa membuat siapapun akan kehilangan diri di dalamnya. Wosh. Zhao Feng dan Nan Gongsheng melompat ke atas bukit dan terus mengejar naga ular hitam kehancuran. Sebuah kota kuno yang hancur muncul setelah beberapa kilometer dan mereka bisa mendengar suara pertempuran. Wosh! Sebuah sinar cahaya putih melesat keluar dari reruntuhan tersebut dan menuju ke arah mereka. Cepat kejar dia. Gadis jahat dari penguasa dinasti bulan kegelapan itu telah mencuri mutiara penenang pikiran dan kayu pemulihan jiwa. Sekelompok sosok melesat keluar dari kota yang hancur mengejar cahaya putih tersebut. Zhao Feng dan Nan Gongsheng hanya menoleh untuk melihatnya. Mereka telah melihat orang-orang bertarung sebelumnya, tetapi ini pertama kalinya mereka melihat beberapa ratus orang berkumpul bersama, dan mereka semua adalah para pesilat elit. Wosh! Bisa terlihat sosok samar seorang gadis dengan sepasang sayap transparan yang terselimuti cahaya putih. Auranya telah mencapai tahapan alam dewa kekosongan. Ada 2 orang yang telah mencapai level Raja Alam Dewa Kekosongan dalam kelompok yang mengejarnya dan yang lainnya kebanyakan berada pada tahapan setengah langkah dari Alam Dewa Kekosongan atau tahap puncak level alam inti asal besar. Teman-teman di depan, bisakah kau hentikan gadis jahat dari penguasa dinasti bulan kegelapan itu? Teriak seorang raja muda yang mengenakan baju besi tua. Kecepatan gadis bersayap itu melampaui semua orang yang mengejarnya, sehingga tak satupun dari mereka yang bisa mengejarnya. Hanya jika Zhao Feng dan Nan Gongsheng menghentikannya maka mereka memiliki kesempatan untuk menjatuhkannya. Gadis ini tampaknya memiliki semacam harta karun padanya. Kembalilah ke sini. Sebuah cahaya berkilat di mata Zhao Feng saat mengirimkan sebuah pukulan di udara. Gadis bersayap memperlihatkan tatapan mengejek ketika dia melihat pemuda level alam inti asal kecil yang menyerangnya. Namun, ekspresinya berubah drastis pada detik berikutnya. Boom! Pukulan itu berisi kekuatan fisik yang sangat besar yang bisa membunuh pesilat biasa di level alam inti asal besar. Gadis bersayap itu sangat cepat, tetapi tubuh fisiknya adalah kelemahannya. Ditambah lagi dia tidak mengira pukulan itu akan begitu kuat. Sosoknya pun bergetar di udara saat dia hampir terluka. Tepat pada saat ini, sebuah sinar perak yang jahat yang berkilauan dengan warna ungu bergegas menuju gadis tersebut. Teknik dimensi ruang. Ekspresi gadis bersayap itu berubah drastis ketika menyadari bahwa kedua orang di depannya tidak biasa.
Domain dimensi ruang perak milik Nan Gongsheng berkilauan dengan warna ungu dan memancarkan kekuatan jahat yang bahkan ia takuti. Dua tuan muda, tolong biarkan aku tetap hidup. Aku akan memberikanmu semua hartaku, gadis bersayap tersebut memohon dan menangis. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.